ini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan wajib diterima oleh setiap anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, namun tempat kita untuk mengasah kemampuan di luar akademik. Contohnya seperti di bidang seni, olahraga, dan sebagainya. Sehingga pendidikan tersebut bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun dapat menjadi tempat untuk mengembangkan potensi diri, membentuk cara berpikir, serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan harus terus beradaptasi, sehingga muncul berbagai tema yang menjadi fokus untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam kesempatan kali ini, kami mengangkat beberapa subtema yang akan menjadi topik pembahasan dalam video yang kami buat. Pada subtema yang pertama, kami mengangkat pendidikan abad 21 yang menekankan keterampilan yang melebihi hafalan, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, kolaborasi, dan komunikasi efektif, dengan tujuan agar siswa bisa bersaing di dunia yang terhubung dengan global dan penuh perubahan. Kemudian ada pendidikan inklusif untuk memastikan semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan, contohnya seperti penyandang disabilitas, agar mendapatkan akses serta kesempatan yang sama dalam pendidikan. Hal ini menekankan pembelajaran bersama tanpa diskriminasi, sehingga setiap siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Kemudian ada pendidikan multikultural. Yang terpendam dalam. Pada bagian ini, kami ingin mengajarkan kepada siswa untuk memahami, menghargai, dan menghormati keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Tujuannya adalah untuk membentuk sikap toleransi dan menghindari konflik akibat perbedaan, serta mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat yang beragam. Mimpi itu datang. Selanjutnya adalah pendidikan lingkungan hidup. Pada bagian ini, kami mengajarkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam, pencegahan polusi, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Siswa diajarkan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap bumi, sehingga bisa melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang pendidikan karakter, di mana pada bagian ini kami ingin menekankan bahwa membentuk sikap dan perilaku baik merupakan hal yang sangat penting. Contohnya seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, rasa hormat, dan empati. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral yang baik dan bisa berkontribusi positif pada masyarakat. lingkungan dan juga multikultural. Bu, berarti semua temanya itu digabung jadi satu ya, Bu? Nah, tepat sekali Esther. Kalian nanti akan berdiskusi menyusun konsepnya bersama-sama.
Bu, sepertinya kita harus menggunakan teknologi. Mungkin dengan membuat aplikasi yang bisa membantu orang-orang seperti saya yang tidak bisa membaca dengan menggunakan fitur audio reader, Bu. Nah, cocok tuh. Soalnya kan sekolah masa depan tuh kan harus bikin sekolah biar buat kita lebih nyaman gitu. Ah, teknologi melulu, ribet amat. Kayak teknologi itu hanyalah alat. Yang penting itu bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi. Bisa dipahami? Baik, Ibu. Oh iya, kan aku pernah baca tentang siswa disleksia. Kayaknya bermanfaat nih buat mereka. Kayaknya kita perlu buat ruang baca deh. Buat siswa-siswa, apalagi buat penyandang disleksia. Terima kasih, Esther. Dengan pendapatmu, aku merasa lebih diperhatikan dan dipahami. Dan sebaiknya guru itu memang memahami cara belajar siswa, karena tidak semua siswa itu memiliki cara belajar yang sama, terutama kalau dalam satu kelas itu ada siswa yang menyandang disabilitas. Belajar ya belajar, ngapain dibeda-bedain? Nah, betul itu. Karena setiap anak itu berbeda-beda, jadi sekolah itu harus inklusif. Nah, itu tuh bentuk salah satu nilai kemanusiaan. Baik, Ibu. Istirahat. Terima kasih, Bu. Baik, anak-anak, sama-sama. Ibu pamit ya. Akhirnya kamu ngerokok, kan kamu tahu ini lingkungan sekolah. Duh, asapnya bikin sesak lagi. Udah lah, Mai, jangan sok polisi, aku cuma satu batang kok. Kamu tuh ganggu lingkungan. Kamu tahu kan, rokok itu tuh asapnya bikin polusi dan bikin orang sakit tahu. Iya ampun, ini bukan tempatnya, woy. Si kalian ini serius banget, santai aja lah. Tak bisa bicara. Ada apa ini? Khairil, kamu merokok di sekolah. Kamu tahu nggak di sekolah itu nggak boleh merokok. Itu bisa merusak tubuh kamu dan juga orang lain. Juga mencemari lingkungan sekolah. Itu tuh dilarang, Khairil. Maaf Bu, saya cuma lagi banyak pikiran. Khairil, kalau kamu punya masalah, itu kita bisa bicarakan. Nggak usah dengan cara yang merusak diri kamu sendiri. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin ya. Baik Ibu. Ideko kita buat sudut budaya dan setiap siswa bawa benda-benda budaya masing-masing. Wah, menarik supaya kita bisa saling mengenal dan tidak saling berprasangka. Sekolah masa depan harus menjadi tempat yang aman bagi semua latar belakang budaya. Iya, sekolah yang bebas konflik. Kita harus punya aturan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Karakter itu kunci masa depan, bukan cuma soal nilai akademik. Benar itu anak-anak. Dan karakter itu lewat tindakan kecil, tidak merokok, menghormati orang lain, dan juga menjaga lingkungan. Dari sains hijau ada tempat teknik, sistem air berulang, dan tempat sampah terpilah. Aku bisa bantu buat bikin sensor 9 barangan otomatis. Kayak LOT sederhana. Aku bisa bantu aku tanam untuk hobinya. Ide bagus teman-teman, kesehatan lingkungan itu merupakan investasi jangka panjang. Jadi kalian bukan hanya memikirkan sekolah itu sebagai masa depan yang canggih, tetapi di mana manusiawi itu ditanamkan dan teknologi bisa membantu kalian dalam keberagaman dihargai, karakter dibangun, dan juga semua siswa bisa diterima. Nah, keberanian untuk berubah itu kalian merupakan salah satu bentuk dari pendidikan karakter itu sendiri. Baik Bu, saya akan berusaha jadi yang lebih baik lagi.